Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang minat bermain anak dengan mata kuliah konsep dasar PAUD dengan dosen pengampu yaitu Bu Laili Nur Aisyah, SPD MPD. Kami dari kelompok 15 yang beranggotakan saya, Nina Nur Faridah, dengan NIM 210210 205047 dan teman saya Hayu Auliawati Setiawan dengan NIM 210210205049. Berikut materi yang akan disampaikan oleh kelompok kami, yaitu yang pertama adalah definisi permainan, dan yang kedua adalah pentingnya bermain bagi anak, dan yang ketiga adalah tujuan bermain pada anak, dan yang keempat ada klarifikasi dan jenis bermain. Kemudian yang kelima ada tahap dan perkembangan bermain anak, dan yang keenam ada bermain berdasarkan kemampuan anak. Untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh teman saya, Hayu. Untuk tempat dan waktu saya persilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang definisi bermain. Anak-anak dan bermain merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Segala aktivitas anak-anak tertuju pada kegiatan bermain. Oleh karena itu, anak-anak secara langsung atau tidak langsung akan melakukan proses belajar dengan cara bermain. Belajar yang diterapkan dalam proses bermain berbeda dengan belajar yang memerlukan konsentrasi penuh, memikirkan yang rumit, dan mempunyai target. Melainkan belajar dengan cara bersenang-senang sesuai apa yang dibutuhkan si anak tersebut. Sehingga akan menciptakan kesan tersendiri terhadap anak tersebut, seperti pengalaman ataupun pengetahuan. Bermain juga dapat memberi kesempatan kepada si anak untuk mengembangkan bakat, keterampilan, dan dapat mengasah otak anak yang mungkin kurang terasah baik di sekolah maupun di rumah. Adapun definisi bermain menurut para ahli, yaitu yang pertama menurut Elizabeth Bullock tahun 1987 halaman 320, bermain adalah setiap kegiatan yang dilakukan untuk kesenangan yang ditimbulkan tanpa mempertimbangkan hasil akhir. Selanjutnya yaitu menurut Smith dan Pellegrini 2008, bermain merupakan kegiatan yang dilakukan untuk kepentingan diri sendiri, dilakukan dengan cara yang menyenangkan, tidak boleh diorientasikan pada hasil akhir, fleksibel, aktif, dan positif. Dan dapat diartikan bahwa bermain bukanlah kegiatan yang dilakukan demi menyenangkan orang lain, tetapi semata-mata karena keinginan diri dia sendiri. Oleh karena itu, bermain harus dilakukan dengan cara yang menyenangkan bagi pemainnya. Selanjutnya yaitu menurut Piaget tahun 1951, bermain merupakan kegiatan yang dilakukan berulang-ulang dan menimbulkan kesenangan atau kepuasan bagi diri sendiri. Selanjutnya yaitu menurut Hughes tahun 1999 dalam bukunya Student Play and Development mengatakan bahwa bermain merupakan hal yang berbeda dengan belajar dan bekerja. Bermain harus mempunyai 5 unsur, yaitu yang pertama mempunyai tujuan, yaitu kegiatan bermain dapat memberikan kepuasan diri pada anak tersebut. Dan kedua, memilih dengan bebas atas kehendak sendiri tanpa ada paksaan dari orang lain. Dan ketiga, bersifat menyenangkan. Dan keempat, menghayal untuk mengembangkan daya imajinatif dan kreativitas. Dan yang terakhir yaitu melakukan secara aktif dan sadar. Secara lebih umum, dalam term psikologi, John Freeman dan Utami Munandar tahun 1996 mendefinisikan bermain sebagai suatu aktivitas yang membantu anak mencapai perkembangan yang utuh, baik fisik, intelektual, sosial, moral, dan emosional. Bisa disimpulkan bahwa bermain merupakan kegiatan yang dilakukan oleh seseorang untuk mendapatkan kesenangan tanpa berorientasi pada hasil akhir dan memberi kesempatan kepada anak untuk mengembangkan bakat, keterampilan, dan pengetahuan guna mencapai perkembangan yang utuh baik fisik, moral, intelektual, emosional, dan sosial. Kegiatan bermain akan dilakukan terus-menerus sampai menciptakan kesenangan pada diri seorang anak.
Selanjutnya yaitu pentingnya bermain dalam dunia anak-anak. Menurut Al-Ghazali, bermain adalah suatu yang sangat penting bagi anak-anak sebab melarang anak-anak dari bermain dapat mematikan hatinya, mengganggu kecerdasannya, dan merusak irama dalam hidupnya. Dapat dikatakan bahwa bermain adalah dunianya anak-anak dan mereka sangat antusias dalam bermain. Seakan-akan tidak mempunyai rasa lelah dan terkadang sampai lupa waktu. Ada beberapa hal yang menjadikan alasan mengapa bermain sangat penting bagi anak-anak, yaitu yang pertama, bermain merupakan cara belajar yang paling efektif dan efisien dalam proses perkembangan anak, baik meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan membentuk daya imajinasi dan mengenal lingkungan sekitar. Dan yang kedua, melalui bermain, anak-anak mempelajari banyak hal, yaitu bersosialisasi dengan teman sebaya ataupun masyarakat, bekerja sama, mengenal aturan, disiplin, dan dapat membentuk karakter anak. Dan yang ketiga, menurut konsep edutainment, pembelajaran dilakukan dengan memadukan proses pendidikan dan hiburan secara harmonis guna menciptakan suasana dan menyenangkan bagi hati anak sehingga proses belajar akan belajar secara efektif. Belajar tidak akan berhasil apabila dilakukan dalam keadaan yang menegangkan atau menakutkan bagi anak-anak. Dan yang terakhir yaitu saat melakukan kegiatan bermain, berikanlah AP atau alat permainan edukatif. Karena itu bisa mengasah otak anak dalam berpikir, menalar, dan dia akan berusaha mengotak-atik mainan tersebut. Dan selanjutnya yaitu tujuan dan manfaat bermain pada anak. Tujuan bermain mempunyai fungsi untuk mengetahui peranan bermain dalam perkembangan anak dan sebagai sarana untuk mencapai seluruh perkembangan anak, baik fisik, motorik, sosial, dan emosional. Secara umum, tujuan bermain dapat diklasifikasikan sebagai berikut, yaitu yang pertama, untuk bereksplorasi. Eksplorasi menurut bahasa yaitu mengeluarkan. Maksudnya mengeluarkan atau mengecurahkan seluruh kemampuannya baik dari segi pengetahuan maupun keterampilan. Anak-anak mempunyai jiwa petualang yang tinggi dan suka melakukan hal-hal yang diinginkan dan dianggap menarik perhatian bagi anak tersebut. Sehingga karakteristik anak-anak yaitu mempunyai rasa ingin tahu yang tinggi. Anak-anak akan bereksplorasi atau mencurahkan segala kreativitasnya dalam bermain. Sebagai contoh, anak-anak diberi AP atau alat permainan edukatif dalam berbagai bentuk dan warna dalam melakukan kegiatan bermain. Anak-anak akan bereksplorasi atau mencurahkan daya imajinasinya dan akan mengotak-atik mainan tersebut hingga mendapatkan kepuasan yang diinginkannya. Itulah proses dari bereksplorasi atau mencurahkan segala kemampuan, keterampilan, kreativitas yang dimiliki pada diri anak tersebut. Dan kedua yaitu untuk eksperimen anak. Eksperimen menurut etimologi yaitu uji coba, sedangkan menurut terminologi yaitu melakukan serangkaian percobaan demi menghasilkan sesuatu yang diharapkan. Bermain dalam eksperimen anak mempunyai makna yaitu saat bermain, anak-anak akan melakukan percobaan untuk mendapatkan informasi, pengetahuan maupun pengalaman yang baru karena pada dasarnya anak-anak mempunyai jiwa keinginan tahuannya yang sangat tinggi sehingga seringkali anak-anak melampiaskannya dalam bentuk permainan yang dilakukannya. Contohnya yaitu seorang anak diberi mainan biasanya langsung dimasukkan ke dalam mulutnya dan dijilat-jilat lalu dijatuhkan dan diambil lagi. Setelah itu dijilat lagi, digoyangkan setelah itu dijilat lagi dan digoyang-goyangkan lalu dijatuhkan lagi dan itu akan terus berulang. Dari peristiwa tersebut, anak-anak sebenarnya sedang bereksperimen untuk mengetahui rasa, bunyi, dan bentuk dari benda tersebut. Oleh karena itu, bermain sebagai bentuk dari sarana eksperimen. Dan selanjutnya yaitu untuk imitation anak. Imitasi dimaksud sebagai bentuk tiruan pada anak-anak dalam permainan yang dimainkannya.
Seperti halnya anak cenderung akan meniru tokoh-tokoh kartun atau superhero yang menjadi kesayangannya. Bisa juga anak-anak meniru kegiatan yang dilakukan oleh orang dewasa seperti ingin menjadi dokter, polisi, tentara, pedagang, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir yaitu untuk adaptasi anak. Adaptasi mempunyai makna yaitu anak-anak mampu menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Adaptasi mempunyai makna yaitu mampu menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Misalnya anak-anak sedang bermain dengan teman sebayanya, secara otomatis bisa melatih anak-anak dalam bersosialisasi dan berinteraksi dengan lingkungannya. Anak-anak akan berusaha beradaptasi dengan teman-temannya agar dapat menciptakan suasana keakraban dan menggembirakan dalam proses bermain. Contohnya saat bermain petak umpet, dakon, lompat tali, dan kejar-kejaran. Setelah itu manfaat bermain anak. Manfaatnya yaitu yang pertama, bermain dapat mengembangkan kognitif anak. Dan kedua, bermain dapat mengembangkan kesadaran diri anak. Dan yang ketiga, dapat mengembangkan sosio-emosional pada anak. Dan yang terakhir yaitu bermain dapat mengembangkan motorik dan bahasa pada anak. Sekian dari materi yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Untuk Lina, dipersilakan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang klasifikasi dan jenis bermain. Anak memiliki banyak jenis kegiatan dalam bermain. Jenis bermain yang dikemukakan oleh Mutia dibagi menjadi 3, yaitu ada bermain sosial, bermain dengan benda, dan bermain dengan sosiodramatis. Apa sih ya bermain dengan sosial? Bermain sosial adalah kegiatan bermain dengan teman-teman yang akan menunjukkan derajat partisipasi yang berbeda. Dalam kegiatan ini, suatu pengawasan guru dilakukan saat anak-anak melakukan bermain di sekitar guru. Sedangkan yang kedua adalah bermain dengan benda. Bermain dengan benda yang dimaksud adalah anak-anak melakukan kegiatan bermain dengan mengeksplorasikan objek. Kemudian, bermain dengan benda merupakan kegiatan bermain anak dalam menggunakan permainan tertentu dan benda-benda tertentu untuk bermain. Kemudian bermain sosiodramatis. Bermain sosiodramatis yang dimaksudkan adalah yang memiliki beberapa elemen seperti bermain melakukan imitasi, bermain pura-pura, bermain peran. Bermain peran yang dimaksudnya di sini seperti seumpama saya berperan sebagai koki dan temannya yang lain yaitu berperan sebagai pembeli. Kemudian menirukan gerakan dan persisten atau anak melakukan kegiatan bermain selama sekitar 10 menit. Tak hanya itu, menurut Elizabeth B. Hurlock pada tahun 1993, halaman 321, membagi bermain menjadi 2, yaitu bermain secara aktif dan bermain pasif. Apa sih bermain aktif? Bermain aktif merupakan suatu kesenangan bermain anak yang berasal dari dalam diri. Contoh dari kegiatan ini seperti bermain musik, bermain permainan spontan. Spontan yang dimaksud seperti seumpama seorang anak meminta untuk temannya, ayo bermain petak umpet, maka teman yang satunya akan menyetujui kegiatan permainan tersebut. Hal inilah yang dikatakan bermain secara spontan. Kemudian ada bermain drama. Bermain drama yang dimaksud seperti seumpama saya bermain drama
ingin menjadi princess atau ingin menjadi ratu, ingin menjadi raja, dan hal-hal lain sebagainya. Kemudian apa sih yang dimaksud dengan bermain pasif? Bermain pasif merupakan suatu kesenangan bermain yang diperoleh dari orang lain dan bukan dari dirinya sendiri. Kegiatan ini tidak mengurang energi karena anak-anak hanya melihat suatu kegiatan yang dilakukan oleh orang lain dan bukan melakukannya sendiri. Contoh dari kegiatan ini yaitu menonton televisi, menonton temannya bergurau, dan menonton serial-serial lainnya yang berhubungan yang tidak dilakukan oleh anak itu sendiri. Oke, selanjutnya. Untuk selanjutnya ada tahap dan perkembangan bermain anak. Dalam hal ini terdapat 4 tahap bermain. Yang pertama ada tahap eksplorasi, dan yang kedua ada tahap permainan, dan yang ketiga ada tahap bermain, dan yang keempat ada tahap melamun. Tahap eksplorasi merupakan tahap yang ada pada bayi berusia 3 bulan yang melakukan permainan hanya melihat objek yang ada di lingkungan sekitarnya, misalnya orang, benda, pepohonan, dan lain sebagainya yang ada di sekitarnya. Kemudian ada tahap permainan, yaitu merupakan tahap anak-anak aktif dalam bermain dengan barang mainannya Semakin berkembangnya kecerdasan anak, mereka bisa membedakan mana sih benda yang mati dan mana benda yang hidup, sehingga mereka menganggap benda mati bukanlah suatu hal yang hidup, dan dari sinilah anak mulai tidak minat dengan barang mainannya. Maka dari itu mulai tahap ini minat bermain anak mulai berkurang. Kemudian ada tahap bermain. Pada tahap ini mereka mempunyai banyak pilihan untuk bermain. Yang tadinya menyukai permainan sendiri menjadi menyukai permainan secara bersama-sama. Hal ini sering terjadi di sekolah dasar atau SD atau MI yang ada di sekitar wilayahnya. Kemudian ada tahap melamun. Seiring berjalannya waktu, minat anak akan mulai berkurang, yaitu yang tadinya mereka suka menghabiskan waktu untuk bermain, tetapi pada tahap ini mereka cenderung menghabiskan waktu untuk melamun dan berkhayal. Hal ini dapat diamati bahwa tahapan bermain anak diawali dari ketertarikan anak pada kegiatan bermain. Setelah itu, minat anak terhadap kegiatan bermain dengan cara meniru apa yang ada di sekitarnya. Kemudian anak masuk dalam dunia interaksi sosial, di mana mereka mulai berinteraksi dengan masyarakat dan lingkungan yang ada di sekitarnya. Oke, selanjutnya. Yang selanjutnya ada bermain berdasarkan kemampuan anak. Telah disampaikan seperti halnya di atas, bahwa bermain merupakan kegiatan yang menyenangkan. Kegiatan bermain sendiri juga dilakukan berdasarkan kemampuan yang dimiliki oleh anak itu sendiri. Seiring berkembangnya anak, kemampuan bermain anak pun ikut berkembang. Seperti yang dikemukakan oleh Leach pada tahun 2003, berdasarkan perkembangan tahapan usia memiliki ciri khas dalam bermain, yaitu yang pertama, pada umur 9 bulan. Dalam umur ini, karakteristik kemampuan bermain anak dapat seperti melihat secara sekilas, gerakan mulut yang telah dibuat, kemudian berinteraksi melatih objek yang tidak dapat dibeda-bedakan. Kemudian yang kedua ada pada umur 9 sampai 12 bulan. Pada umur ini, anak-anak biasanya bermain dengan objek, mengenali warna, mengenali rupa, berpura-pura untuk dirinya sendiri. Yang dimaksud berpura-pura untuk dirinya sendiri seperti seorang anak itu berperan dalam dua orang. Seperti halnya seumpama saya ingin
menjadi dokter, padahal saya masih kecil. Seperti itu contohnya. Kemudian pada yang ketiga ada pada umur 18 sampai 24 bulan. Pada umur ini biasanya anak sudah bermain peniruan yang tertunda, kemudian anak bisa mengikuti apa yang diperintahkan orang tua. Kemudian yang ketiga bermain representasi. Kemudian yang keempat ada pada umur 2 sampai 4 bulan, di mana pada umur ini kebiasaan anak menggunakan objek sebagai representasi atau simbolik, dapat menerapkan pembelajaran sebagai pengalaman yang baru. Kemudian ada yang kelima, pada umur 4 sampai 5 tahun bermain dengan konstruktif seperti menggambar, bermain dramatis, kemudian dengan sekuen beragam dan tema lebih kompleks. Tema yang lebih kompleks seperti tema-tema menggambar seperti menggambar pegunungan, menggambar laut, dan hal-hal lain sebagainya. Jadi dapat disimpulkan bahwa kemampuan dalam bermain anak mempunyai keragaman. Karena perkembangan anak mempunyai kemampuan sendiri, maka dari itu sebagai orang tua ataupun tenaga pendidik, jangan pernah memaksa anak untuk melakukan suatu hal tanpa kemampuan yang dimilikinya. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Terima kasih kepada Ibu Laili dan yang telah menonton video ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.